Yo, what's up guys, ketemu lagi di channel Mas Fatih. Untuk kali ini kita ada di segmen baru, namanya segmen Ngopi Pahit alias ngobrol properti bareng Mas Fatih yang selalu hit. Nah, di kali ini kita akan membahas sebuah topik namanya meeting point. Nah, untuk kamu jangan lupa klik like and subscribe channel Mas Fatih dan pastikan kamu kunjungin terus channel Mas Fatih. Oke, mari ke topiknya, meeting point. Kenapa sih Mas Fatih bahas meeting point kali ini? Karena beberapa saat ini banyak klien-klien yang menanyakan saat survei, kenapa sih Mas ada meeting pointnya nggak langsung ke lokasi? Kenapa sih harus ke meeting point ini? Ini akan Fatih bahas. Pertama, apa itu meeting point? Kedua, mengapa atau kenapa ada meeting point dan fungsinya untuk apa? Nah, di sini meeting point itu adalah secara definisi dia adalah tempat bertemunya antara dua belah pihak untuk bertemu di sebuah titik lokasi. Nah, dalam kategori atau dalam kasusnya di industri penjualan properti, meeting point ini tuh tempat ketemunya antara si pembeli dengan si perantara atau agent propertinya, guys. Jadi sebelum ke lokasi, biasanya mereka itu menentukan tempat meeting point terlebih dahulu. Kenapa ada meeting point? Karena dalam saat survei biasanya itu sebelum survei pun biasanya akan ada requirement yang dijelaskan oleh si pembeli. Jadi si agent properti ini itu biasanya itu nyerna dulu nih, properti apa sih yang mau dibeli oleh si klien ini. Jadi dia akan ngumpulin berapa data, dan biasanya untuk survei itu mereka itu ngasih minimal 3 rumah lah untuk si klien. Jadi kenapa ada meeting point? Biar jadi ini dapat ketemu di satu titik yang nggak jauh dari properti yang akan disurvei itu, guys. Jadi kamu jangan curiga dulu atau jangan underestimate dulu. Kenapa sih nggak langsung ke lokasi? Karena itu ibaratnya lebih baik dibandingkan kamu ke lokasi cuma survei satu rumah, jadi nggak jelas. Biasanya ini yang cuma survei satu rumah tuh malah klien-klien atau pembeli-pembeli yang nggak jelas kalau menurut Fatih ya. Komen di bawah jika kalian tidak setuju atau gimana. Nah, dengan dikasih meeting point itu justru akan memudahkan kamu, guys, sebagai calon pembeli gitu. Jadi jangan ngasih stigma underestimate dulu ke si agent propertinya. Biasanya kita juga udah jelasin juga kepada klien, nanti kita meeting point di sini dengan survei beberapa rumah gitu. Fungsinya kenapa? Ini fungsi untuk agent properti ya, meeting point itu. Pertama, kita juga bisa menganulir klien-klien yang nggak serius, cuma sekedar lihat-lihat doang. Dengan dikasih meeting point itu kita bisa men-tracking ya, itu kliennya itu serius atau enggak. Biasanya itu kalau yang nggak serius mereka langsung minta lokasi. Padahal seharusnya nih kalau mereka bener-bener serius beli rumah, mereka itu ngasih tahu dulu, saya mau beli rumah dengan kebutuhannya berapa kamar ini, sekian kamar misalnya. Terus saya budgetnya sekian, terus anggaran saya rencananya mau KPR atau mau cash. Malah lebih enak kamu itu sebagai penjual ngasih dulu nih requirementnya ke si agent properti sebelum kalian survei. Jadi kalian itu survei nggak sia-sia gitu. Mungkin itulah kenapa agent properti ngasih si meeting point kepada si pembeli. Terus yang kedua, fungsinya meeting point itu untuk si agent properti juga. Sekarang kan ini stigma agent properti itu masih negatif sih kalau saya ngelihat ya. Di luaran sana banyak penjual ataupun si pembeli yang tidak menghargai si agent properti. Saya nemuin beberapa kasus di sini. Contohnya ya si penjual aja ya. Sebelum propertinya laku itu mereka tuh, ayo dong Mas, bantu jual dong, ayo dong ini. Setelah laku aja dengan kita,
nggak jarang kita ditinggal sama si penjual. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi ini melenceng dari topik. Kenapa kita ngasih meeting point itu agar si penjual menghargai atas effort yang kita lakukan untuk mengundang si klien ke rumah yang mereka jual. Jangan kucuk-kucuk datang ke sono bilang, "Bu, itu klien saya." Nggak bisa guys. Jadi kita dilihat juga effortnya dari si penjual, karena di sini agent property atau marketing property itu dapatnya dari penjual. Kamu gak usah worry, sebagai pembeli kamu gak usah khawatir atas apa yang harus saya berikan ke agent property, atau saya dapat apa ya, saya ngasih apa ya ke agent property, atau saya harus ngasih fee juga. Enggak. Jadi kalian cuman butuh ngasih requirement kalian mau beli kayak apa rumahnya, nanti biar nanti dibantu oleh si agent propertinya ini. Itulah mungkin topik dari meeting point. Mungkin kalau kalian yang masih belum jelas, nanti akan Fatih kasih apa ya, part 2-nya untuk meeting point itu, kenapa ada meeting point. Cuman sejauh ini semoga bisa terbukakan informasinya kenapa kalian tuh dikasih meeting point. Jadi untuk membantu sebenarnya untuk kamu sebagai si pembeli atas aktivitas untuk kamu beli rumah, jadi mudah banget, jadi akan lebih gampang, dan fungsinya juga untuk si marketingnya juga men-tracking juga nih si keseriusan si pembeli. Oke, sekian dari Ngopi Pahit gitu, ngobrol properti bareng Mas Fatih yang selalu hit. Semoga terbantukan atas topik ini ya guys. Ini topik pertama yang Fatih bahas di segmen Ngopi Pahit. Kurang lebihnya mohon maaf bisa ada kesalahan kata nih. Jangan lupa klik like and subscribe di channel Mas Fatih untuk dukung terus channel ini, memberikan informasi terkait properti. Untuk kalian yang mau konsultasi properti bisa langsung di nomor Mas Fatih. Sekian dari Mas Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatih sign out and see you guys.